Lagu ini sempat jadi lagu wajib para anak band dan para pemburu gelar di festival-festival musik pada waktu itu. Ditambah dengan lagu-lagu lain yang boleh dibilang berbahaya lik-lik gitarnya. Buat para remaja tahun 90, musik-musik dari band ini boleh dianggap sebagai acuan atau parameter untuk mendapat pengakuan dari lingkungan musik saat itu, khususnya gitaris nih. Sebagai band, mungkin Extreme nggak sebesar Metallica maupun Guns N' Roses, tapi sebagai personal, para dedengkot band ini punya fans di seluruh dunia, khususnya sang gitaris, Nuno Bettencourt, nggak tua-tua perasaannya, sama Mas Gary yang suaranya dari dulu juga nggak berubah. Dan buat para penikmat musik top 40, pastinya lagu More Than Words nggak asing di telinga. Apalagi, lagu ini udah di-cover sama ribuan orang di seluruh dunia. Band yang sempat didiami sama Mike Mangini ini masih terdengar aktif sampai album Waiting for the Punchline keluar di tahun 95. Lagu Cynical, No Respect, sama Hip Today seakan gak peduli sama demam grunge yang merasuki industri musik pada masa itu. Lik-lik gitar Nuno ditambah dengan pattern-pattern ganjilnya Mangini menjadikan band ini semakin sempurna tanpa celah. Tapi lambat laun, dengan berjalannya waktu, Extreme juga seakan hilang tanpa kabar. Para fans malah disuguhkan dengan beberapa album solo dari Nuno. Dan tiba-tiba, di sekitar tahun 97, kita malah dikejutkan dengan bergabungnya Gary Sharon bersama Van Halen. Apa yang terjadi? Yuk kita dengerin video ini. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya ya. Panjang banget pembukaannya ya. Ya kita langsung aja yuk. Gary Sharon dan sang drummer Paul Gary adalah para member dari sebuah band rock yang bernama The Dream yang sudah berkarir di sekitaran tahun 80-an. The Dream yang awalnya bernama Adrenaline ini sempat mengeluarkan sebuah EP berbentuk vinil di tahun 83. Di tempat lain, seorang gitaris berkebangsaan Portugis yang bernama Nuno Duarte Gil Mendes Bettencourt juga sedang meniti karir musik bersama bandnya yang bernama Sinful, yang juga sudah mulai merekam demo yang berisikan 7 lagu. Pada saat itu, The Dream sudah mulai dikenal, apalagi setelah video musik mereka yang berjudul Mother Don't Wanna Go to School Today menjadi favorit pemirsa MTV di sebuah segmen acara yang bernama Basement Tapes. Sementara, Nuno dan Sinfulnya baru mulai meniti karir musik mereka di scene musik Boston. Singkat cerita, takdir mempertemukan kembali Gary dan Nuno di sebuah tempat. Kecintaan mereka terhadap album Queen II menghadirkan chemistry di antara mereka. Walaupun pada awalnya sempat terjadi insiden kecil di antara The Dream dan Nuno saat pertemuan mereka di sebuah ruang ganti. Tapi 2 tahun kemudian, Nuno malah ikut masuk di video pertama The Dream ini dan berakhir menjadi gitaris Gary Sharon. Extreme dibentuk di Malden, Massachusetts pada tahun 85 setelah Gary Sharon dan Paul Gary dari The Dream mendapat telepon dari seorang pengacara untuk meminta nama Dream yang saat itu juga akan dipakai untuk sebuah acara TV. Dengan negosiasi yang cukup alot, akhirnya mereka pun bersedia menukarnya dengan puluhan ribu dolar sebagai gantinya. Setelah sekian lama berjalan, sang gitaris yang bernama Peter Hunt memutuskan untuk keluar. Ya sayangnya saya nggak nemu alasannya kenapa ya. Dan tak lama setelahnya, mereka memutuskan untuk mengajak Nuno Bettencourt untuk bergabung dengan mereka. Yang pada saat itu, Nuno sendiri sudah mulai menjadi bahan perbincangan sebagai salah seorang gitaris muda berbakat di kalangan musisi Boston. Setelah ngobrol dan dibujuk oleh Gary Sharon, akhirnya Nuno bersedia untuk bergabung walaupun pada awalnya menolak. Karena bandnya yang bernama Sinful pada saat itu juga sedang dalam proses rekaman. Dan setelah Nuno setuju, akhirnya formasi ini pun resmi terbentuk setelah ditambah dengan seorang basis low profile dari band In The Pink yang bernama Pat Bejer yang bergabung pada tahun 86.
band ini pun mulai fokus untuk memulai perjalanan mereka di kancah musik Boston. Nama Extreme sendiri adalah plesetan dari kata-kata X-Dream, yaitu kalau dicepetin ya kira-kira bunyinya hampir sama gitu. Extreme, Extreme, Extreme. Ya lanjut, di awal karir mereka, perjalanan Extreme sama halnya dengan band-band lain. Pindah dari satu panggung ke panggung lain sambil terus membuat dan merekam lagu. Mungkin hal yang cukup unik adalah bahwa mereka semua adalah fans beratnya Queen di luar Van Halen, Aerosmith, Led Zeppelin ya, dan lain-lain. Singkat cerita lagi, setelah bertemu dengan Brian Hattenhauer dari label A&M, Extreme pun mendapatkan kontrak rekaman pertama mereka. Dan setelahnya, sebuah album self-titled pun dirilis pada bulan Maret tahun 89. Album ini boleh dibilang cukup beragam dengan kesan glam yang cukup kental, dengan lik-lik gitar Nuno yang menjadikan lagu-lagu di album ini penuh dengan kejutan. Dan dengan lagu Mother Don't Wanna Go to School Today, direkam ulang dengan isian gitar Nuno yang, ya dengerin sendirilah. Sementara single unggulan untuk album ini adalah sebuah lagu yang berjudul Kid Ego dan Play With Me. Walaupun hanya terjual sebanyak 300.000 kopi, album ini boleh dibilang cukup sukses dan diterima oleh penggemar heavy metal pada saat itu. Dan sebagai band pendatang baru, Extreme mampu menjembatani ego mereka dengan keinginan fans pada saat itu. Sehingga penjualan album pertama ini cukup untuk mendukung perilisan album kedua mereka. Untuk memproduksi album kedua mereka, band ini bekerja sama dengan Michael Wagner, yang sebelumnya juga pernah bekerja sama dengan Dokken dan White Lion. Dan album kedua mereka yang berjudul Pornography ini dirilis pada tanggal 7 Agustus tahun 90. Pornography sendiri adalah sebuah album dengan konsep yang bercerita tentang kepolosan dan kegelisahan yang hilang. Meskipun Gary Sharon mengatakan bahwa mereka adalah band rock and roll, tapi album ini masih diwarnai dengan gaya funk metal, ya, dengan lik-lik gitar yang sekali lagi tidak biasa, yang juga menjadikan album ini sangat populer karena sebuah single yang bernuansa akustik dengan judul More Than Words. Ya, sedikit info, lagu ini pada awalnya tidak direstui sebagai single oleh label mereka. Pada sebuah wawancara, Nuno juga sempat bilang, katanya label kami pada saat itu tidak ingin merilis More Than Words sebagai sebuah single, karena tidak ada yang seperti itu di radio pada saat itu. Label berkata, siapa yang akan memainkannya? Semua orang saat itu membuat lagu-lagu balada dengan kekuatan besar, dan lagu ini lebih mirip lagu Everly Brothers atau The Beatles. Namun kami berjuang untuk itu, katanya. Dan setelah berjuang dan meyakinkan pihak label, akhirnya lagu ini dirilis sebagai single. Dan bahkan pada tanggal 23 Maret tahun 91, More Than Words masuk ke dalam Billboard Hot 100 di Amerika. Walaupun pada awalnya berada di nomor 81, tapi dengan segera melesat ke peringkat pertama. Dan lagu ini juga mencapai nomor 2 di Inggris dan mencapai nomor 1 di 4 negara. Dan album ini juga menjadikan Nuno Bettencourt terpilih sebagai Best New Talent dalam jejak pendapat pembaca oleh majalah Guitar World tahun 91. Dan Nuno Bettencourt dinobatkan sebagai Most Valuable Player pada tahun tersebut. Album Extreme 2 Pornography ini terjual dengan sangat baik, mencapai puncaknya di nomor 10 di Billboard 200 dan mendapatkan sertifikat double platinum di Amerika Serikat oleh RIAA. Dan album ini juga merupakan album terlaris dari band ini. Selain lagu More Than Words, di dalamnya juga terdapat single lain yang berjudul Wholehearted yang juga berhasil masuk di posisi 4 di Billboard Hot 100, serta dua lagu lainnya yang berjudul Decadent Dance dan Get the Funk Out yang juga sangat populer di MTV Headbangers Ball pada zamannya.
Ya, walaupun buat para fans termasuk saya, lagu-lagu di dalam album ini nggak ada yang gagal satupun sih. Masing-masing punya tantangan dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Ya, lanjut. 2 tahun berlalu semenjak perilisan Pornografiti. Band ini pun mulai merekam album ketiga mereka pada tahun 92. Diselingi dengan penampilan mereka untuk mendukung idolanya di konser tribute Freddie Mercury pada bulan April tahun 92. Yang secara nggak langsung juga memberikan exposure yang cukup besar bagi band ini. Extreme mendapatkan banyak tambahan penggemar dari lingkup basis penggemar Queen. Apalagi ditambah dengan pidato perkenalan mereka oleh Sir Brian May yang mengatakan bahwa mereka mungkin lebih dari band lain di planet ini. Orang-orang yang memahami dengan tepat apa yang telah dilakukan Queen selama ini dan apa yang dilakukan Freddie selama ini. Ya begitulah kata-kata sambutan dari Sir Brian May. Ya otomatis para fans juga langsung respect. Ya lanjut. Dan Three Sides to Every Story pun dirilis pada tanggal 14 September tahun 92. Album ini merupakan kelanjutan dari album Pornografiti yang sangat sukses. Dan album ini disusun dengan konsep yang terbagi dalam 3 bagian yang diistilahkan sebagai sisi. Idenya adalah sebuah sisi yang berbeda dari sebuah cerita. Dan sisi-sisi tersebut juga disebutkan dalam lagu Cupid's Death, yang terinspirasi dari pengalaman pribadi. Lagu ini mencerminkan emosi yang dirasakan dalam sebuah hubungan yang penuh gejolak dan rasa sakit yang disebabkan oleh pengkhianatan. Lalu, 3 sisi dalam album ini dibagi menjadi Yours yang digambarkan dalam 6 track lagu yang bergaya hard rock dengan mengeksplor permainan gitar layaknya 2 album sebelumnya dan dengan memperkuat gaya funk metal mereka dalam lagu Cupid's Death yang juga menampilkan John Preziosa Junior sebagai bintang tamu. Secara keseluruhan, track dalam sesi Yours ini membahas topik-topik politik, termasuk di dalamnya ada topik tentang perang, perdamaian, pemerintahan, rasisme, dan media. Yang ditutup dengan lagu Peacemaker Day, yang juga diisi dengan rekaman pidato oleh Martin Luther King Jr. yang berjudul I Have a Dream sebagai sebuah penghormatan. Lalu selanjutnya ada sisi Mind dalam 5 track yang menggambarkan sisi lemah manusia dengan segala pertanyaan dan bentuk keresahan yang tergambar dalam lirik-lirik yang terdapat dalam lagu-lagu ini. Dan sisi The Truth yang mengangkat sisi spiritual dengan gaya musik progresif yang digambarkan dalam 3 track. Dan lagu-lagu ini juga disuguhkan dalam gaya musik yang berbeda-beda. Sebagian besar lagu-lagu di dalam album Three Sides ini direkam di New River Studio di Fort Lauderdale, Florida, dan bagian orkestranya direkam di Abbey Road Studio di London, yang juga bertujuan sebagai penghormatan mereka kepada The Beatles. Tapi sebelum penampilan mereka di Festival Monster of Rock di Donington pada musim panas tahun 94, Paul meninggalkan band ini untuk mengejar karir di bidang manajemen artis. Dan gak tanggung-tanggung, sebagai gantinya digaitlah seorang maestro perkusi dan juga seorang akademisi musik yang bernama Mike Mangini. Setelah mereka sibuk dengan tur yang panjang dan kesibukan-kesibukan lain yang mengikutinya, hingga pada tahun 95 mereka hadir kembali dengan album keempat mereka yang diberi nama Waiting for the Punchline yang dirilis pada tanggal 19 Januari tahun 95. Album ini hadir dengan sound yang lebih kasar yang juga dinilai oleh sebagian fans bahwa hal ini terpengaruh oleh sound grunge yang sedang naik daun pada masa-masa tersebut. Apalagi jika dibandingkan dengan album-album mereka sebelumnya. Dan album ini hadir dengan sound yang lebih kumuh dan crunchy. Ya, kalau menurut saya pribadi nih ya, album ini malah terdengar lebih funky dari album-album mereka sebelumnya. Dan album ini juga merupakan satu-satunya album ekstrim yang menampilkan Mike Mangini yang juga hanya bermain dalam 3 lagu. Selanjutnya, setelah tur album ini, Ekstrim pun bubar pada tahun 96. Di saat Nuno juga memutuskan meninggalkan Ekstrim untuk fokus bersolo karir. Dan setelah bubar, Gary Sharon bergabung dengan Van Halen di tahun yang sama.
Dan mereka juga sempat mengeluarkan The Best of Extreme, An Accidental Collocation of Atoms. Album ini adalah sebuah album koleksi terbaik atau the best dari Extreme, berisi sebanyak 13 lagu, yang juga menampilkan lagu-lagu dari 3 album pertama mereka yang dirilis pada tahun 98. Ya, siapa yang punya kasetnya? Saya. Oke, dan setelahnya, Extreme juga sempat melepas atau sempat merilis album The Collection. Singkat cerita, setelah para personil sibuk masing-masing dengan proyekan mereka, Extreme kembali berkumpul dan melakukan tur singkat dan juga melakukan beberapa konser di Jepang. Setelah kembali vakum selama tahun 2005, mereka berkumpul kembali pada tahun 2006 dengan formasi klasik untuk melakukan tur reuni kecil untuk pertunjukan di New England. Pada tanggal 26 November tahun 2007, mereka kembali mengumumkan rencana tur dunia serta tanggal rilis album baru mereka yang berjudul Saudades The Rock, yang diproduseri oleh Nuno Bettencourt. Dan kali ini, pada posisi drum, mereka mengajak Kevin Figueiredo, yang juga pernah bermain bersama Nuno di Drama Gods dan Satellite Party. Sementara itu, walaupun sudah tidak menjadi bagian dari personil, Paul Geri tetap terlibat di dalam band di dalam posisi manajemen. Dan album yang berjudul Saudades The Rock ini dirilis pada tanggal 12 Agustus tahun 2008. Yang sekali lagi, album ini juga direkam dengan drummer baru, yang juga merupakan drummer ketiga mereka setelah Paul Geri dan Mike Mangini. Dan sebagai single dipilihlah lagu yang berjudul Star. Star, you're a star. Lagu ini dibuka dengan kur vokal ala-ala Queen yang disambut dengan ritme rock and roll dengan sound Nuno yang khas dengan gitar Washburn-nya. Tapi sayangnya, album ini gagal mencapai puncak tangga lagu di Amerika Serikat. Namun, diobati dengan lagu King of the Ladies yang videonya mencapai nomor 4 di AOL Video Charts pada tahun 2010. Dan selanjutnya disusul dengan video untuk lagu mereka yang berjudul Interface, Run, dan Ghost yang juga dirilis pada tahun 2010 dalam DVD Extreme Take Us Alive. Pada dasarnya, album ini masih terdengar sebagai lanjutan dari album-album Extreme sebelumnya dengan ritme rock and roll dengan lik-lik rumit Nuno yang dipadu dengan hentakan beat drum dengan gaya klasik rock. Setelahnya, beberapa kabar mulai beredar setelah wawancara Gary Sharon pada bulan Desember tahun 2010. Kabar yang beredar bahwa Extreme telah menulis materi baru untuk album baru mereka yang rencananya akan dirilis pada tahun 2011. Namun, karena Nuno masih sibuk dengan jadwal untuk mendukung Rihanna dalam turnya selama tahun 2011, rencana untuk masuk studio pun ditunda hingga tahun 2012. Singkat cerita lagi, dalam sebuah wawancara di bulan September tahun 2016, Nuno mengatakan bahwa Extreme telah mengerjakan sekitar 17 lagu untuk album baru mereka. Katanya, kami telah menyelesaikan 17 lagu, kami hanya tinggal menyelesaikannya. Kami harus melakukan vokal, beberapa gitar, perlahan tapi pasti, katanya. Dan juga menyatakan bahwa album tersebut diharapkan akan dirilis pada awal tahun 2017. Namun sekali lagi hal ini tidak terwujud dan tidak ada kabar hingga pertengahan tahun 2022. Ya, lama juga ya. Ya, tapi Gary Sharon sempat bilang kalau Extreme ini mungkin di luaran atau ke permukaan mereka nggak muncul gitu, tapi secara pertemanan dan partner dalam musik, dia dan Nuno selalu bikin lagu, katanya gitu. Lalu, dalam sebuah wawancara dengan Eddie Trunk, Gary Sharon menyinggung mengenai lambatnya pengerjaan album baru mereka dan juga mengatakan bahwa lagu-lagu yang akan ada di album baru mereka adalah beberapa lagu terbaik yang pernah ditulis oleh Nuno dan saya, katanya. Dan dimulai pada tanggal 17 Februari kemarin, mereka mulai merilis teaser yang berbeda setiap hari yang berakhir pada tanggal 28 Februari. Dan pada tanggal 1 Maretnya, Extreme merilis single yang berjudul Rise.
dan mengumumkan bahwa album baru mereka yang akan diberi judul Six akan dirilis pada tanggal 9 Juni. Selanjutnya pada tanggal 19 April kemarin, Extreme merilis video resmi untuk Banshee dan Rebel di saluran YouTube mereka. Ya pastinya di sini udah pada denger ya lagu-lagu baru dari Extreme ini ya. Kalau menurut saya pribadi banyak banget perubahan gitu, mulai dari melodi lagunya, gaya ritmenya Nuno, soundnya pastinya, terus beat drumnya juga berubah. Ya boleh dibilang lebih kekinian lah, dan ya walaupun masih tetap dengan lick-lick gitar Nuno yang kok bisa dia main kayak gitu ya. Nah yaudahlah, oke teman-teman, mudah-mudahan video ini cukup jelas ya. Kalau gitu sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini, dan mudah-mudahan bermanfaat dan ada yang bisa diambil hal-hal baiknya. Dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Al pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat yang masih bingung ya, sebenarnya menurut ceritanya, ya awalnya mereka bertemu di ruang ganti. Kebetulan pada waktu itu mereka sama-sama ngisi di sebuah tempat, ya di satu acara lah. Dan Nuno waktu itu diusir sama gitarisnya The Dream ini, karena ini ruang ganti gue katanya gitu. Dan ya dari situ Nuno dendam sama band ini. Terus mereka ketemu lagi pada saat The Dream bikin video klip yang judulnya itu Mother Don't Wanna Go to School Today itu. Dan kebetulan saya juga kurang nangkep maksudnya gimana, cuman yang jelas pada waktu itu nggak tahu yang bikin apakah temannya Nuno atau gimana. Ya intinya Nuno ikut di dalam video klip ini. Jadi anak-anak yang ngacung-ngacungin tangan tuh ke atas itu salah satunya ada Nuno di situ. Terus setelah itu mereka ketemu lagi di sebuah acara mingguan lah di sebuah tempat, dan dari sana mereka dikenalin sama yang punya acara. Dan mulai dari situlah mereka merasa dekat karena mereka sama-sama suka album Queen 2 alias Queen 2.